Assalamualaikum. Hari ini teman-teman kita ketemu lagi di Podcast Utrecht. Hari ini kita kedatangan tamu yang mana beliau ini punya banyak pengalaman di sekolah gitu, untuk menceritakan apa sih kira-kira yang menjadi hal urgent gitu kalau misalnya untuk dibahas di sekolah. Kita semua sekolah sih teman-teman, cuman kan bukan hanya belajar aja di sekolah tuh, banyak juga kita menemui perbuatan-perbuatan yang memang mungkin akhirnya akan melanggar hukum gitu. Apa sih Kak misalnya yang kamu temuin di sekolah terus nanti ujung-ujungnya bisa jadi melanggar hukum gitu? Oke, karena kita kan berarti lebih khususnya temanya bebas terkait dengan bullying kan. Oke, mungkin tingkatnya di lingkungan sekolah. Emangnya bullying itu melanggar hukum gitu Kak? Sebetulnya ada tindak pidananya kayak gitu. Nah, tapi konteksnya itu terkadang seolah-olah pidana tersebut hanya untuk seorang dewasa aja gitu. Tapi ternyata di lingkup sekolah kita konteksnya itu kan anak-anak yang masih di bawah umur gitu. Nah, tapi apakah ada pidananya? Ada sebenarnya. Tapi sebelum jauh ke sana dan contoh yang terjadi di lingkungan sekolah, bullying itu kan perundungan ya, Indonesianya gitu. Bahasa Indonesia ada sebuah. Jadi di bahasa Inggris namanya teman-teman bullying. Betul. Nah, tapi bullying ini juga dengan keadaan zaman sekarang tidak hanya di dunia nyata aja terjadi gitu. Dengan adanya teknologi yaitu media sosial, ada juga perundungan melalui media sosial. Oke. Jadi ada berapa macam sih Kak kalau yang Kakak tahu tentang Oke, kalau secara umumnya ya, yang lebih sering terjadi nih dalam satu kasus gitu ya. Begitupun sesuai menurut KPAI ya, ada dua jenis gitu. Jadi secara fisik maupun verbal. Nah, kalau secara fisik itu pasti akan menimbulkan sebuah luka dan bekasnya akan begitu terlihat gitu. Tapi kalau mungkin secara verbal itu kan kata-kata doang gitu. Tapi di balik itu semua, mau fisik ataupun verbal, itu semuanya memberikan dampak negatif gitu. Satu, mengganggu secara psikologis, psikis, apa ya istilahnya, mengganggu anak yang menjadi korban dari perundungan atau bullying ini tuh dia menjadi tidak percaya diri, dia jadi tidak semangat lagi untuk melakukan kegiatan apapun itu gitu. Utamanya bagi kalau di lingkungan sekolah. Ini ada banyak juga sebenarnya Kak terjadi gitu ya, terkait dengan di lingkungan sekolah. Seperti anak-anak yang bercanda terlalu berlebihan. Nah, bercandanya tuh biasanya tentang apa sih Kak? Nah, kalau biasanya ditemuin di lapangan-lapangan itu ya mungkin mereka bercandanya kayak lebihnya ke verbal. Ya, kalau rata-rata kalau yang diingat mungkin sederhananya gini kali Kak. Kayak misalnya manggil nama orang tuanya gitu ya. Misalnya Susanto gitu. Kayak gitu-gitu tuh bullying nggak sih Kak? Ya, itu secara verbal sebenarnya betul termasuknya Kak. Karena hal-hal yang memang tidak sepatutnya untuk dijadikan bahan bercandaan dengan terbiasa. Jadi kan bullying itu kan menurut KPAI pun dilakukan secara terus berulang. Bagi si pelaku itu hanya sekedar bercanda dong. Kenapa sih harus sampai dimasukin ke hati? Bahkan kalau sekarang anak muda zaman sekarang itu dikit-dikit sebutnya baperan. Baperan gitu. Tapi terbawa perasaan. Bener, baper itu terbawa perasaan gitu. Jadi dikit-dikit kayak baperan gitu, tersinggung gitu ya. Tapi terkadang si pelaku tersebut melupakan hal konteksnya bahwa itu termasuk ke dalam bullying secara verbal. Kali nggak ngerti juga kali Kak. Nah itu, nah betul, karena inilah justru salah satunya aku diundang di PAU ini ya, Podcast Utrecht ini juga ini sebagai langkah kita sebetulnya untuk memberikan penyadaran serta pendidikan hukum bagi mereka-mereka yang lagi nonton sekarang ini. Tapi berarti nggak semua bullying itu ujungnya hukum juga kan Kak? Enggak juga sih Kak sebenarnya mah gitu ya. Tapi kalau misalkan bullyingnya sudah berat, ya kayak misalkan sudah ke fisik berat itu kayak gimana? Nah, kalau yang dia bullying secara fisik berat itu meninggalkan tadi contoh misal luka gitu ya. Ada yang terlihat gitu dampaknya gitu sama kita tuh dari luar pun kelihatan gitu. Tapi jangan dilupakan secara psikis dan mental mereka, psikologisnya apakah tidak terganggu? Itu terganggu. Itu mah pasti terganggu. Nah, yang mungkin lebih terlihat itu kerugian. Ini kayak contoh-contohnya mungkin anak zaman sekarang mah hampir rata-rata punya akun TikTok ya. Nah, ini kan biasanya kan tayangan-tayangan yang diberikan gitu ya. FYP-nya kadang yang muncul ada berita-berita trending kayak waktu itu saya nemuin ada anak sekolah SMA cowok, dia itu diikat sama temen-temennya di pohon pinggir jalan. Oh, kalau zaman dulu mah kayak ulang tahun gitu loh Kak. Jadi kalau dia ulang tahun tuh dibanjur gitu. Nah, disiram kalau bahasa Indonesianya. Betul, karena aku juga pernah ngalamin kayak misalkan di kasih tepung terigu terus Tapi nggak ngerasa itu bully Kak. Nah, sebenarnya konteks orang bisa dikatakan gejala diindikasikan itu sebuah bullying adalah ketika bercanda tersebut itu selalu dilakukan secara berulang-ulang Kak. Oke.
terus secara Jadi berulang. Susanto gitu. Terus dia bisa ketemu lagi. Jadi seolah-olah itu si anak atau orang tersebut itu panggilannya bukan nama asli dia, jadi kayak cuma bercanda kayak Susanto gitu. Atau nama ibunya misalkan Komaria, jadi panggil-panggil, bercanda dong, bercanda gitu. Tapi di mana sih seorang korban bullying tuh yang akan menerima gitu kalau bercandanya terlalu berlebihan gitu. Nah inilah yang secara fisik yang lebih berat itu adalah ketika sampai meninggalkan kerugian, mengakibatkan kerugian. Ada nih Kak, kalau yang pernah kita tahu di beberapa platform digital gitu, ada juga yang beritanya misalnya di luar negeri juga ada, di Indonesia juga ada yang sampai bunuh diri gitu Kak. Emang nggak dibunuh sih kan teman-teman, cuman dia jadi kayak punya tekanan batin mungkin gitu ya, sampai dia melakukan hal tersebut gitu. Nah kalau yang kayak gitu kan mungkin udah masuk ke ranahnya hukum ya Kak? Betul. Karena memang sebenarnya dampak dari perundungan atau bullying ini, kata KPAI itu, selain tadi meninggalkan bekas luka dan sebagainya, nah itulah kelanjutan dampak dari secara psikologis atau psikisnya. Kita nggak akan tahu psikis dan psikologi orang itu beda-beda. Nah, gitu. Makanya kalau misalkan orang ada yang sedikit kita bercandanya terlalu berlebihan, terus jangan baper dong, jangan terbawa perasaan, jangan disinggung, kok ini mah kan cuma bercanda gitu. Kita nggak akan tahu anak tersebut itu punya istilahnya apa ya, pikiran atau beban lain gitu. Makanya kata istilah kayak gini Kak, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati seseorang siapa tahu. Nah, Itu jadi yang kita kurang lebih betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita mengarah ke kata-kata bullyingnya sendiri, jadi ada verbal sama ada yang physically. Nah Secara kalau umumnya ya, misalnya Kak, ya? secara umum, misalnya kalau biasanya sih ya, sepengetahuan aku nih Kak, jadi kalau bullying itu dilakukannya itu biasanya sekelompok orang. Betul. Jadi dia ngerasa sangat tertekan karena yang melakukannya itu banyak. Butuh pengakuan biasanya juga dari sosial. Iya, jadi misalnya kalau dia punya fisik, biasanya fisik, kekurangan fisik tertentu misalnya gitu. Terus itu menjadi lahannya untuk membuli seseorang. Terus atau enggak wajahnya agak berbeda dengan yang lain misalnya, atau enggak hidungnya bentuknya berbeda sama yang lain, padahal kan sama-sama hidung gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti itu betul kata Kak Rere tadi, kalau tidak bisa kita samakan antara mental seseorang satu sama seseorang yang lain. Kadang-kadang mungkin yang satu mau dibully jadi bahasa apa juga oke-oke aja gitu, tapi ada juga yang langsung drop gitu. Dibilang misalnya kamu bentuknya kamu kayak buntelan gitu. Ada yang sakit hati sampai nggak mau sekolah lagi gitu Kak. Nah, sepengalaman Kakak sendiri nih, karena Terere ini merupakan seorang guru ya teman-teman, gurunya masih muda. Jadi Terere ini seorang guru. Jadi apakah pernah nemu sih di sekolah kejadian yang benar-benar Kakak alamin gitu, dampak daripada si bullying itu? Oke, nah karena kan sebenarnya pun aku sekarang mengajar di satu tempat ini kan baru cukup beradaptasi kurang lebih 1 tahun ini gitu. Karena itu jauh banget dari kawasan biasa aku sekolah, aku berkuliah gitu. Nah jadi di luar dari Cimahi gitu. Nah pasti menemukan satu tempat yang biasa aku singgahi dengan tempat lain, pasti itu ada kurang dan lebihnya. Nah di satu sekolah yang aku sekarang saat ini tidak terlalu begitu kental banget lah, kayak terlalu, maksudnya kayak hampir rata-rata di atas rata-rata semuanya kelakuan perilakunya seperti itu enggak gitu. Tapi ada aja, masih ada aja oknum-oknum anak-anak tuh yang ya itu mereka tuh seolah kayak bercanda, ini tuh bercanda gitu. Tapi terus dilakukan diulang. Kalau setiap ketemu misalkan si A gitu ya, kayak tadi misalkan manggil nama orang tuanya Susanto gitu kan. Kalau misalkan konteksnya pun bercanda kan tidak perlu diulang juga gitu. Tapi itu dengan konteks, jadi seolah-olah kayak pemanggil nama dia gitu. Sedangkan tapi ini nama orang tuanya gitu. Ini ada ketahuan juga kasus-kasus ini. Sampai ini kealamin juga sendiri, si anak tersebut sampai pernah ada yang istilahnya tidak ada di sekolah, nggak sekolah, terus di rumah juga nggak ada, alias kabur. Itu sampai sebegitunya tuh. Karena dia nggak nyaman mungkin kan di lingkungan sekolahnya. Nah itu karena beberapa teman-temannya, tidak semua ya, oknum dari beberapanya itu mereka yang berkomplot. Jadi kan sebenarnya benar ya, bullying itu kan dilakukannya bisa secara individu maupun berkelompok ini gitu. Nah ini dilakukan secara berkelompok itu sehingga dia melakukan sebuah istilahnya tadi ya bercanda gitu, terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan si anak ini tuh nggak nyaman lama-lama. Dia nggak mau berangkat sekolah, dia nggak mau, istilahnya apa ya, kayak udah nggak ada semangat lagi untuk belajar gitu, karena kenyamanan dia untuk menuju ke tempat yang harusnya dia tuju itu tuh nggak ada gairah gitu, karena udah kayak semangatnya itu sudah seolah-olah kayak
bukan terputus, jadi ngedrop gitu, kalau bahasa gitu. sekarang ya nggak sih Kak? Nah kayak gitu ya itu, tapi paling ditemuinya kayak bercanda-bercanda secara verbal gitu, tapi sejauh ini kalau untuk terkait dengan fisik aman ya, tapi lebih baiknya konteksnya itu sih Mungkin anak-anak Kakak tuh ngajarnya di sekolah yang Islam mungkin Betul. yang bersifatnya jadi penanaman ini kali ya, nilai-nilai etika agama yang itu lumayan kuat gitu ya Kak. Nah makanya tadi aku bilang di tempat satu dengan tempat yang lain itu pasti ada kurang dan lebihnya. Di sekolah yang itu alhamdulillahnya karena basicnya agama ya, pondok pesantren gitu, tapi ada sekolah formalnya. Jadi aku bilang tadi hanya sedikit oknum segelintirnya aja gitu, nggak semuanya. Bahkan rata-rata itu mereka mah sebenarnya fine-fine aja, baik-baik aja gitu. Cuma segelintir oknum ini juga sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada apa ya, konteksnya cuma kayak bercanda doang gitu. Cuman karena nah itulah kurangnya kesadaran terkait dengan pentingnya untuk tidak melakukan bullying itu gitu. Mungkin kurang di bagian itu aja. Jadi kalau boleh nyimpulin ya teman-teman dari obrolan kita tadi sama Kakak Rere, faktor yang menyebabkan bullying itu mungkin karena tadi yang pertama adalah kemajuan teknologi juga. Jadi lihat TikTok gitu ya, lihat Instagram gitu. Jadi kayak wah gue keren gitu kayak gitu. Aku keren banget gitu dia begitu. Karena ada Ya, pengakuan. banyak yang begitu, pengakuan gitu. Kemudian yang kedua keluarga juga mungkin yang masalah gitu. Walaupun nggak bisa kita omongin kayak misalnya, oh anak broken home itu pasti broken juga gitu. Ya nggak harus juga sebenarnya, itu gimana pribadinya. Cuman itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Kemudian sekolahnya juga, mungkin kalau sekolahnya dipenuhi oleh orang-orang yang memang bermasalah juga kayaknya. Lingkungan Iya, jadi lingkungannya itu membentuk dia jadi punya karakter yang begitu ya. soalnya didukung gitu. Betul. Kemudian lingkungan bermain juga, bukan hanya sekolah, jadi lingkungan bermain di luar. Kan kalau kita sekolah kan cuma sebentar ya. Setelah itu kan kita lingkungan bermain, misalnya di lingkungannya itu memang rata-rata orang-orangnya adalah berkata kasar misalnya. Kemudian suka judgmental orang-orangnya, ya pasti dia akan kebentuk jadi yang seperti itu gitu. Jadi mengangkat Iya. Oke, kita lanjutin ya Kakak Rere. Jadi kalau tadi dari pembicaraan kita yang masih singkat padat jelas itu, ada kalau Kakak Rere menyimpulkan ada dua tuh katanya. Ada yang pertama adalah bullying itu secara verbal. Kemudian ada juga yang secara fisik. Oh satu lagi sama Iya. di dunia maya itu kan Maya, jadi cyberbullying. cyberbullying teman-teman. Jadi kalau cyberbullying ini mungkin Kakak Rere kita juga bisa kaitkan sama nanti cyber law ya teman-teman. Cyber law itu adalah hukum yang mengatur kehidupannya di dunia maya gitu. Jadi ada hukumnya teman-teman. Jadi hati-hati kamu ngetik itu nggak boleh asal. Kalau misalnya di dunia nyata itu lidah kamu yang jadi permasalahan, kalau di dunia maya itu jari kamu yang jadi permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah ada yang keempat, yang terakhir adalah bullyingnya sifatnya relasional. Jadi kalau verbal tadi Kakak Rere udah menjelaskan tuh. Jadi bahwa misalnya berkata-kata yang tidak berkenan diterima oleh si orangnya, begitu yang ditujukan. Kemudian kalau yang secara fisik pasti kata Kakak Rere juga menimbulkan bekas gitu ya. Misalnya ada lebam mungkin begitu ya, atau misalnya ada luka-luka walaupun kecil juga tetap aja ya teman-teman, itu merupakan suatu hal yang tidak patut untuk dilakukan oleh seseorang gitu. Nah kalau misalnya kita suka lihat di sinetron mungkin ya, itu juga kan jadi contoh ya televisi itu, yang misalnya wah rebut-rebutan gebetan gitu ya, wah dicekek gitu misalnya, wah kamu gitu, kayak gitu-gitu tuh bullying teman-teman. Kemudian ada yang bullying secara relasional. Relasional itu jadi sifatnya kayak gesture gitu teman-teman, kayak misalnya helaan nafas, kayak misalnya ini laki-laki ini ngeliat ceweknya langsung gitu, kan agak-agak menyeramkan gitu Kakak Rere. Kemudian rasanya tuh ada lirikan mata yang kayak seolah merendah, melecehkan gitu. Memang sih mungkin badannya bagus misalnya gitu, tapi si cowok ini ngeliatnya tuh kayak terus dari atas ke bawah, atas ke bawah sampai lebih daripada 2 kali gitu ya Kakak Rere. Nah sebenarnya kan itu tuh nggak ada yang dilakukan secara verbal gitu, tetapi kan itu bikin gak nyaman sebenarnya gitu. Kemudian kayak misalnya diabaikan gitu, bukan pacar ya teman-teman, tapi pengabaian itu namanya itu bullying Kakak. Jadi karena kan terus-menerus dilakukannya. Jadi kakak kenapa senyum-senyum? Mungkin itu pengalaman teman-teman. Jadi pengabaian pun itu bullying, karena apa? Menekan salah satu pihak gitu. Salah satu pihak itu ngerasa tidak
oke dengan keadaan tersebut gitu. Terus kayak misalnya penghindaran, misalnya kakak Rere datengin orang ini nih, orang populer di sekolah gitu, terus orang itu tuh ngejauhin, pas misalnya mau nanya dong Kang gitu, terus tiba-tiba dianya pergi kan sedih gitu ya. Itu tuh bullying teman-teman, itu relation namanya, jadi bullying relation. Kemudian relasional, ada yang cyber law tadi, cyber bullying. Kayak apa sih, misalnya kayak nyebutin pada saat artis-artis sih banyaknya ya teman-teman. Kalau kita kan mungkin followernya nggak terlalu banyak gitu, tapi kalau artis-artis kayaknya salah aja ya hidupnya gitu, nafas aja salah. Jadi kayak misalnya dia lagi pamer nih misalnya baju atau apa gitu, tapi nanti yang difokuskan sama netizennya bukan itu gitu. Kayak misalnya, ih kok kulitnya belang-belang misalnya kayak gitu. Ya bisa jadi kan, maksudnya tuh hal kayak gitu tuh sebenarnya itu kan kebebasan berpendapat. Bener banget teman-teman, kita di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ngebahas bahwa ada kebebasan untuk bersuara gitu ya, berpendapat. Tapi berpendapat itu yang bener ya. Maksudnya kalau kita ngomongnya dalam tataran good citizenship, berarti kan kita jadi warga negara yang baik. Of course kalau warga negara yang baik itu berkata-katanya baik gitu. Kalau cuma ngatain misalnya, ih mukanya belang, atau ih matanya kok yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya hijau, misalnya kayak gitu ya Kak. Padahal mungkin lighting gitu. Misalnya kayak gitu, atau misalnya ih bajunya kurang bahan ya, emang udah segitu mungkin bajunya gitu kan ya. Jadi intinya tuh bukan berarti nggak usah punya sosial media kalau nggak mau di apa namanya komentari lah gitu ya. Tapi kan kalau kayak gitu mah nggak manusiawi juga gitu Kak. Jadi kita bisa simpulkan ada 4 tipe-tipe bullying yang sekarang memang ada gitu. Mungkin dulu mah nggak kebayang ada cyberbullying teman-teman, tapi kan sekarang dengan perkembangan zaman kita nggak bisa menghindari itu. Perkembangan zaman itu tetap membawa kita jadi, kalau sekarang sebutannya itu adalah kita itu warga negara sifatnya warga negara di citizenship, jadi digital citizenship. Jadi hidup juga jadi warga negara tapi bukan di dunia nyata gitu, tapi di dunia maya. Nah tadi sedikit menambahkan pendapat dari kakak yang terkait dengan kebebasan, karena kita tuh lupa sebagai warga negara, bebas, arti bebas itu bukan bebas tanpa arah dan tanpa diatur. Makanya tadi disebutkan bahwa kita itu memang diberikan kebebasan oleh negara, tapi di bawah naungan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah salah satunya yaitu diaturnya dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu tuh diatur itu. Jadi maksudnya kebebasan di situ adalah bebas berpendapat, berserikat, berkumpul, bahkan kamu memilih agama dari ke-6 agama yang ada diakui di Indonesia gitu, kamu silahkan monggo gitu. Tapi maksudnya yang didefinisikan kebebasan itu bukan berarti kebebasan tanpa batas. Gitu. Nah inilah yang masih agak kurang dipahami oleh seluruhnya, nggak semuanya ya gitu. Karena ada sekarang warga-warga negara Indonesia sebenarnya lebih jago sebenarnya mereka tuh gitu dalam menganalisis tuh emang lebih bagus gitu. Cuman terlalu kritis kakak kan sampai kelihatan belang nih badannya gitu sampai nah cuman ada kadang beberapa orang itu yang melupakan apa ya, seolah batasan negara kita itu tidak ada gitu. Padahal maksudnya kebebasan itu tuh kita tuh ada, diberikan, tapi kita diatur dan diarahkan menurut konstitusi negara. Karena teman-teman boleh ingat juga kalau Indonesia itu punya nilai-nilai tersendiri, akan berbeda sama negara-negara lain gitu. Jadi kita perlu menahan diri untuk berkata-kata yang tidak baik gitu. Buat apa sih berkata-kata tidak baik? Maksudnya menyakiti orang lain, apakah itu akan menjadi lebih bagus gitu kan? Enggak juga teman-teman. Jadi kalau yang dari 4 itu Kak, misalnya yang menurut kakak itu yang paling istilahnya menyakitkan itu yang mana tuh Kak? Sebenarnya dari keempat itu menimbulkan dampak masing-masing ya masing-masing. Kalau dari keempat itu, kalau dampak dari dalamnya ya, kalau tidak terlihat keluar secara fisik itu pasti ada semuanya. Itu pasti ada tadi kayak psikologisnya, psikisnya gitu kan, keseimbangan, kesehatan mental itu pasti akan ada terganggu. Nah cuman yang tiap-tiap membedakan daripada ini adalah, yang membedakan adalah salah satunya paling di cyberbullying ya Kak. Kalau cyberbullying itu kan bukan kita ya, maksudnya si orang-orang oknum yang sebagai pelaku bullying ini kan tidak melakukan secara tatap muka. Rata-rata nah tadi seperti membicarakan terkait dengan kehidupan artis lah gitu ya. Kan zaman sekarang tuh ya kayak ada sebenarnya video Utrecht kita pun ini ya, salah satunya terkait dengan Vikomedo kita Jarimu Harimaumu gitu. Nah itu membahas di situ ada tuh teman-teman boleh dicek ya, itu cari. Nah itu tuh jadi kita itu
apa ya, paling yang membedakan itu di cyberbullyingnya gitu dampaknya. Itu dampaknya tidak langsung terlihat, tidak juga kita bisa tahu si pelakunya siapa. Kan zaman sekarang mah orang-orang tuh kalau punya akun media sosial tuh punya dua ya. Satu sengaja tuh katanya buat scrolling. nah kayak gitu-gitu doang Mantan buat ya, Kak? nah Mantan. gitu. Tapi ada bener yang pakai second account itu kayak cuma untuk komentar hujat-hujatan gitu. Jadi yang akun pertamanya tetap terlindungi, jadi kayak bisa berbuka dua dulu gitu. Cuman kalau menurut aku nih, dari 4 itu tuh akan lebih cepat, maksudnya tuh ngebully itu akan lebih cepat, banyak banget masa yang ngebullynya itu adalah di cyberbullying memang. Karena kayak mempengaruhi orang ya sih Kak gitu. Jadi kadang-kadang wawancara orang atau omongan orang itu dipotong-potong, udah gitu disebarin, udah ya itulah sharing yang tanpa gitu. saring dulu tuh kayak gitu. Betul, kita juga pernah di Utrecht teman-teman memenangkan lomba poster tingkat nasional dengan tema itu. Betul. Jadi karena apa, terlalu cepat gitu, sekali klik doang, langsung ke semua grup, dari grup itu nyebar lagi, gampang banget, dalam hitungan detik itu udah nyebar. Dan biasanya kalau yang bisa disebut cyberbullying itu teman-teman, berarti adalah perbuatannya itu yang disebarkan itu adalah hal yang memalukan daripada si itu. Nah, teman-teman yang punya pacar boleh mengenal lawan jenis itu, tetapi jangan suka ngasih-ngasih foto yang aneh-aneh, karena itu siapa tahu bisa jadi bahan buat nanti disebarkan, itu bikin malu, dan itu termasuk dalam cyberbullying. Itu memang nyata sih Kak, karena kalau misalnya udah putus nih, apalagi keputusnya misalkan nggak baik-baik, itu memang sudah Kakak jangan curhat ya di sini mah, nggak bisa curhat. Siapa Kak? Iya. Ya, itu bukan saya guys, canda. Oke, tapi memang benar suka ada kasusnya kayak, karena saya dulu waktu SMK itu punya teman, dia itu pacar. Kalau zaman dulu kan Instagram tidak begitu terinilah gitu ya, Facebook kali ya, Kak. gitu. Nah, ini biasalah dari dua sejoli ini ada masalah-masalah kan gitu. Si cowoknya keke gitu, kayak janganlah mau putus gitu kan. Tapi si ceweknya kayak udah nggak kuat aja, nggak tahan gitu dengan ya entahlah permasalahan tiap hubungan orang beda-beda gitu. Akhirnya diancam lah gitu, kalau sampai berani mutusin ya bakal disebarin, entah itu fotonya seperti apa ya, cuman mengancamnya akan disebarkan di Facebook gitu karena itu tuh jadi gini ya, bahan-bahan yang seperti itu tuh memang pada intinya konsepnya adalah yang menjatuhkan gitu. Iya. Seperti kalian sadar nggak sadar kalau ulang tahun itu misalkan temennya yang tidurnya lagi mangap misalkan gitu ya, Itu bullying ya, itu dijadiin foto misalkan selamat ulang tahun gitu lagi mangap, lagi ngacain gitu. diedit dulu tuh ada yang kayak begitu gitu, bahkan ada sampai niat bikin kertas kayak misalkan dicari anak ini hilang padahal mah ulang tahun gitu. Nah tapi kan bagi orang kalau yang kenal dengan si orang yang dicari ini kan disangkanya takutnya bener hilang itu anak gitu, padahal kan hanya bercanda, Seru-seruan kali Kak ya ya maksudnya. gitu. Tapi nanti pasti kayak serba salah nih Indonesia nih, bercanda nggak boleh, ini nggak boleh. Boleh, cuman maksudnya adalah ketika hal-hal yang unsur-unsurnya tersebut sudah diatur dalam undang-undang, ya jangan terlalu berlebihan gitu, karena segala apapun tindakan kita diatur oleh hukum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi lahir Kak. Betul. Dalam kandungan pun kita tuh sebenarnya udah dapat apa namanya istilahnya hukum. Jadi subjek hukum. Nah benar, subjek hukum. Iya. Agak ngeri juga ya kalau misalnya udah ngebahasnya terlalu agak dalam kayak gini. Mungkin yang selama ini melakukan hal-hal itu nggak nyampe jauh gitu mikirnya ya gitu. Sebenarnya bisa gitu kan ya Kak. Jadi kalau kita boleh simpulkan lagi nih teman-teman soal dampak dari perilaku bullying itu kan pasti ke diri sendiri, tadi ada dampak secara psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau anak sekolah mungkin, kalau anak kuliahan mungkin yang kena bullying pasti dia jadi nggak mau sekolah tadi. Berarti secara akademik juga dia terpengaruh gitu. Terus yang selanjutnya dia juga jadi nggak mau keluar nggak sih? Ya. Jadi nggak mau keluar dari rumah, jadi nggak mau main, Sudah jadi antisosial. bahasanya ansos, jadi antisosial Antisosial. gitu. Karena apa? Pas keluar, tiap keluar nanti suka dipanggil, gemblung gitu misalnya ya kan. Jadi dianya juga jadi males, akhirnya adalah jadi individualis, udah gitu nggak punya temen gitu ya Kak. Jadi banyak banget ruginya gitu loh. Maksudnya tolonglah untuk memanusiakan manusia gitu Kak. Sewajarnya. Jadi pada saat kita memperlakukan orang lain, intinya gini, kalau kita pengen diperlakukan baik, kita perlakukan orang lain baik juga. Oke, kita lanjut lagi ya Kak Rere. Jadi kan kalau misalnya bullying itu bisa terjadi di mana-mana nih, maksudnya di mana aja lingkungannya. Nah, kalau misalnya Kak Rere kan di sekolah nih, kalau aku kan di perguruan tinggi gitu.
sebenarnya akan beda nggak sih, kan usianya itu kan beda ya. Maksudnya apakah dalam menanggapi itu bullying apa enggak gitu, ada yang berbeda. Coba boleh dari perspektif kakak dulu deh. Oke, sebenarnya kalau dalam tindakan apapun yang menyalahi aturan itu salah kan. Tapi kalau konteksnya mau udah di lingkungan sekolah, sebenarnya kita kan punya undang-undang khusus ya, undang-undang perlindungan anak. Anak itu umur berapa kak? Nah, kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 ya kalau nggak salah itu tentang ya perlindungan anak itu gitu. Pokoknya anak yang masih belum mencapai 18 tahun itu yaitu anak yang disebut dengan anak gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa kayaknya udah masuk. Nah, itu udah cakep, udah gede ya. Gede, dewasa menurut pandangan hukum tuh udah gitu. Tapi bukan berarti nggak terlepas juga dari bullying ya teman-teman. Betul gitu. Nah, cuman kalau misalkan konteksnya dampak dari si anak tersebut yang mau jadi korban, ya pasti korban mah ya kayak akan istilahnya yang meruginya gitu. Nah, tapi kalau untuk si pelakunya, oknumnya yang melakukan ininya seperti apa gitu, apakah nanti terdapat sanksi atau teguran gitu, tetap bakal ada kan. Cuman yang membedakan dalam hukum itu adalah ketika ini anak masih usia di bawah 18 tahun. Karena biasanya ini baru-baru tuh ada kak, aku tuh lihat di YouTube itu video anak yang dibully. Jadi ada 3 anak, 4 kalau misalkan betul 3 saya lupa, itu di Malang Kota, daerah Malang Kota. Jadi ceritanya mereka tuh sedang main game gitu, terus bercanda gitu. Nah, bercandanya ini sampai di video sama temennya, si yang korban temennya ini sampai ditelanjangi kak. Di video itu tuh sambil ditelanjangi gitu. Itu fisik nggak sih kak? Nah ya, terus akhirnya juga dia itu karena viral video itu orang tuanya langsung lapor ke kepolisian gitu. Karena kan kalau anak di bawah umur mah dengan wali ya kayak. Oh iya, jadi teman-teman sedikit pendidikan hukum dari Utrecht bahwa anak di bawah umur kalau misalnya dia melakukan tindak pidana itu punya 3 pilihan teman-teman. Jadi bisa dimasukkan penjara tapi setengah daripada maksimalnya orang dewasa. Kemudian yang kedua jadi anak negara, atau yang ketiga adalah kembali ke orang tua. Jadi mungkin untuk bullying yang udah agak kebangetan gitu Kak. Jadi kalau cuman yang masih menyebut Susanto mah enggak gitu lah ya. Iya, gitu. cuman bullying secara verbal iya gitu. Cuman maksudnya itu konteksnya masih agak sedikit kita bisa cegah gitu biar nggak terlalu jauh. Nah itu ada Kak di kota itu. Kalau secara pidana ya teman-teman, sebetulnya itu tuh udah kena di pasal 351 KUHP gitu. KUHP itu kita undang-undang hukum pidana. Jadi sifatnya itu adalah ada hal-hal atau yang dilakukan oleh sekelompok orang itu untuk menganiaya lah sifatnya gitu ya, kayak misalnya nyekek atau apa tuh begini tuh apa sih Kak namanya Kak? Apa ya, nonton ada yang tahu nggak? Jadi yang ngancem ya, pengancaman intimidasi gitu. Penganiayaan gitu lah, walaupun ringan memang sifatnya gitu, cuman nggak bisa juga kita bilang ih cengeng banget sih kamu gitu, nggak bisa ya teman-teman, karena itu memang sudah tidak manusiawi aja sih sebenarnya. Psikis dan mental orang itu beda-beda. Terus pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, jadi itu keroyokan tuh bukan hanya harus jadi babak belur gitu. Terus ada pasal 310 dan 311 itu tuh kalau kalian suka dengar mungkin di TV, 310 itu kayak pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan gitu ya teman-teman. Karena perundungan itu nggak asik ya. Siapa sih yang mau dirundungin gitu? Siapa sih yang mau dibedain? Kayak Indonesia tuh kan punya patokan cantik itu adalah harus putih. Ya. Makanya semua lotion itu bodas. Putih kalau bahasa Sundanya itu bodas ya. Jadi putih skincare itu. Jadi patokan cantik itu. Jadi kalau warnanya tidak putih atau tidak glowing itu nggak cantik, padahal emang nggak kayak gitu teman-teman. Bahkan menyedihkan itu sampai lahir di sekarang itu ada istilah lo cantik lo aman. Nah yang kayak gitu jadi itu tuh lahir dari kebiasaan orang-orang yang padahal dulu mah nggak ada yang kayak gitu ya. Iya, jadi kayak punya standarisasi yang nggak masuk akal sih sebenarnya. Misalnya Kang Ilham tuh yang kemarin jadi pembawa acara di podcast sebelumnya gitu, ya, misalnya punya tipenya apa, jangkung tuh tinggi, putih, langsing, ya udah bihun kan ya kan. Jadi nggak bisa distandarisasi gitu. Jadi kadang-kadang itu tuh bikin pembulian juga loh, gitu standarisasi yang dilekatkan gitu. Nah gitu benar kan. Jadi intinya apa ya, segala hal itu pokoknya terlalu berlebihan. Intinya akan terlihat itu bullying atau tidaknya, si korbannya merasakan tidak nyaman, ketidaknyamanan itu, merasakan ada kerugian gitu. Itu berarti kalau sudah sampai menyebabkan kerugian itu berarti sudah termasuk dalam indikator bullying. Kemudian ada juga kan yang berujungnya itu ke pelecehan seksual gitu Kak. Jadi itu tuh masuknya di 289 KUHP. Jadi ada
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si orang tersebut yang membuli itu, misalnya kayak gimana sih, sweet gitu loh, kayak Catcalling. catcalling gitu bahasanya. Jadi Bisa itu tuh dipidana ya kan? bisa banget, tapi kan maksudnya masalahnya orang-orang tuh banyak melakukan hal tersebut gitu. Cakep salah ya kan, jelek apa lagi gitu kan, istilahnya kayak gitu ya jadinya. Itu tuh stop teman-teman, jadi itu bukan perbuatan yang manusiawi gitu intinya. Kak, catcalling itu apa sih gitu? Kayak gimana? Contoh mungkin Kang Ilham bisa siul. Kita punya loh. Itu guys ya. Kita juga punya tuh kayak apa namanya, Video komedi catcalling tentang juga. catcalling. Itu apa namanya, menggambarkan secara sederhana banget gimana pendidikan hukum yang kita ingin sampaikan gitu. Karena kalau misalnya hanya sebatas kata-kata gini kan mungkin nggak kebayang gitu sama teman-teman. Tapi kalau kita kasih Contoh contoh realnya videonya. mungkin akan lebih terbayang gitu. Iya. Dan itu tuh ternyata ada gitu hukumnya. Jadi kalau mau dilaporin bisa gitu teman-teman. Tapi kalau bagi mereka yang merasa tidak rugi saat di catcalling ya bukan masalah. Tapi Iya betul. Karena kalau- deliknya aduan ya kan. aduan. Jadi delik aduan itu kan kita yang mengadu, kita yang merasa dirugikan, kita yang ngadu. Gitu. Gitu. Terus bisa juga kita kenain ke Undang-Undang Perlindungan Anak yang tadi Iya, betul. kakak udah sempat singgung. Jadi itu juga termasuk dalam kekerasan tau kak? Iya, benar-benar. Apalagi sampai walaupun polisi saat ini belum menemukan dalam penyidikan itu ada bekas luka dan sebagainya gitu, tapi anak ini sudah menimbulkan trauma gitu ke si korbannya, sehingga si orang tuanya ini tuh melaporkan. Nah gitu, akhirnya video ini tersebar dan lain sebagainya, dan ditanyalah ketiga anak ini gitu, kenapa kalian melakukan seperti itu? Katanya ya itu mah kalah main game aja, cuman bercanda gitu. Nah kalau zaman dulu mah ya, kalau misalkan kita main tuh misalkan apa tuh nggak gini, karambol apa ya, kayak cuma pakai bedak Kelereng, Kak. kelereng apa gitu kan ya, kayak dibedak-bedakin gitu kan, ya udah konteksnya kan cuman bercandanya gimana tuh masih konteks wajar gitu. Ini mah udah sampai ditelanjangi gitu. Nah inilah yang tidak bisa ditoleransi tuh di situnya gitu. Nah akhirnya polisi menetapkan 3 anak atau 4 anak ini tuh menjadi tersangka statusnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kan tadi anak belum 18 tahun belum bisa dipidana. Nah inilah yang menjadi pertanyaan gitu kan. Apalagi kalau kita bahas lingkungan sekolah, berarti kan rata-rata anak masih di bawah 18 tahun. Balik ke orang tua mungkin kak. Bisa jadi, tapi untuk saat ini KPAI pun dengan kepolisian pun dengan P2 TP2A, nah mereka itu kalau menghadapi sebuah kasus yang pelakunya itu ada anak di bawah umur, mereka itu akan melakukan yang namanya diversi. Nah, diversi itu ada jadi pengalihan pidana anak itu kita alihkan dulu di luar pengadilan. Gitu. Jadi si anak itu pilihannya tadi itu apakah di penjara setengahnya ataukah ke dinas sosial itu ataukah dikembalikan ke orang tua. Jadi nanti ada musyawarah dengan keluarga dari korban itu. Dan teman-teman harus ingat, walaupun misalnya memang tidak secara langsung kita istilahnya membunuh orang, tetapi kita menggerakkan orang lain untuk menjadi pengen bunuh diri itu juga ada pasalnya, betul. 345 KUHP. Betul. Jadi jangan coba-coba Iya. untuk mengganggu mental orang deh. Itu sih sarannya. Nah itu ya, jadi hukum teh sedetail itu ya, mendukung dan memproteksi kita teh betul. Kan karena nggak paham juga kak, Nah, makanya kita ngasih pendidikan hukum ini. Salah satunya Gitu ya. melalui podcast ini. Kak, boleh nanya nggak sih? Boleh. Kan tadi aspek hukumnya udah dijelasin. Kan sebelum aspek itu mungkin si hukum itu karena mungkin si masyarakatnya itu belum ada kesadaran tentang hukum. Nah, bagaimana cara menimbulkan kesadaran bahwa yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk pemulihan. Contohnya kan, karena kalau dulu itu kan baru ada 2 ya bentuk-bentuk pemulihan itu, hanya sekedar verbal dan fisik. Secara umum Sekarang itu ada 4 kan, ada Ya, penambahan. Nah, bagaimana cara menimbulkan bahwa yang kalian lakukan itu adalah salah, itu bentuk-bentuk pemulihan itu gimana ya kak ya? Oke, silakan dulu Kakak Popi, mungkin ada yang disampaikan. Sebenarnya yang paling utama itu, kalau kemarin kita bahas tentang pernikahan dini itu kita lihat dari 3 aspek Tripusat Pendidikan. Nah ini juga sih kita bisa lihat dari Tripusat Pendidikan ini. Yang pertama adalah lingkungan keluarga yang utama itu. Jadi kalau misalnya dalam keluarganya sendiri sudah diajarkan tata krama, udah diajarkan karakter yang baik gitu ya, of course anak juga akan terbentuk jadi person yang baik gitu, terbentuk karakternya tuh jadi yang lebih baik gitu. Kemudian orang tua juga mungkin harus lebih kenal sama anaknya. Jadi
bukan cuma sebatas oh iya tanggung jawab kita cuma nyekolahin aja gitu ya Kak, tapi juga kita harus beneran menemani mereka berproses, maksudnya gitu, bukan sebatas cuma ngejemput nganterin doang, enggak gitu ya maksudnya. Karena kamu punya anak berarti kamu punya tanggung jawab. Makanya ini ngait juga nih sama podcast saya kemarin Kak. Jadi judulnya adalah pernikahan ini gitu, gimana cara menekannya. Jadi istilahnya gini, kalau kamu masih kecil gitu, pemikiran kamu masih kecil, gimana mau menciptakan generasi yang benar gitu. Jadi masih berkait juga, ternyata impactnya teh luas gitu. Kalau kita udah bikin komitmen sebagai keluarga itu beda lagi gitu yang jadi impactnya. Kemudian dari sekolah, lingkungan sekolah juga tempat penyemaian nilai-nilai gitu ya teman-teman. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang memang lebih menekankan itu kan juga kayak misalnya PPKN, agama gitu. Agama manapun semuanya bagus. Yang pasti semuanya juga mengajarkan untuk memanusiakan manusia gitu. Kemudian kalau dari lingkungan sekitar atau lingkungan pertemanan itu akan lebih bagus kalau misalnya memang kita menghindari untuk berteman sama yang perilakunya tidak baik gitu, kurang baik, karena itu akan membentuk kita menjadi seperti itu gitu. Itu iya betul. Karena mau nggak mau pasti kalau misalnya lingkungan kita adalah rampok semua, pasti kita juga bisa merampok. Karena punya ilmunya gitu loh teman-teman. Kalau dari saya seperti itu. Karena saya di perguruan tinggi nih Kak Karelet. Di perguruan tinggi itu punya program misalnya kampus sehat gitu. Jadi sehat itu bukan hanya sehat badannya dari jasmani ya, tetapi juga secara mentally. Jadi secara psikologis juga harus sehat. Nah, salah satunya itu jangan ada bully-bulian gitu. Walaupun memang misalnya, ayo udah pada gede nggak apa-apa dibully juga kan, udah semilah itu bercanda doang, nggak gitu juga ya Kak. Gitu. Bener kata kakak tadi, nggak pernah tahu kita apa yang dirasakan oleh satu orang sama satu orang yang lain gitu. Dan sadar nggak sadar menyambung dari tadi kakak Popi itu kayak sekarang tuh terkait dengan kampus sehat gitu kan, terkait dengan mental kesehatan soal itu. Bahkan sekarang itu ada duta kesehatan mental. Tuh, sekarang tuh sudah dibentuk ada. Kenapa? Itu mengambilnya dari anak-anak pelajar salah satunya. Kenapa? Karena negara yang sakit berarti ya Kak? Iya, nah ini artinya apa? Negara itu sudah mulai lebih peka gitu. Bukan artinya tidak peka, sudah lebih tahu bahwa keadaan ini banyak. Ya jadi sekarang itu kan ada duta kesehatan mental gitu Kak. Berarti kan ini negara sudah mulai sebenarnya negara ya gitu. Nah artinya menyadari aduan-aduan, laporan kasus-kasus yang memang kalau dulu mah mungkin kayak jangan disangkanya kejahatan itu berbentuknya hanya kilas atau sekitar seputaran kayak pencurian, pembunuhan dan sebagainya itu udah pasti kejahatan. Nah, jadi sekarang pemerintah tuh sudah mulai lebih, mungkin pemerintah udah nganggap ini urgent gitu. Iya, udah gitu. Jadi makanya sampai ada duta kesehatan mental gitu Kak. Nah, sebagai upaya lainnya juga untuk menekan itu adalah bukan hanya dari segelintir mereka doang. Salah satunya mereka ada itu adalah untuk memberikan kesadaran ke kitanya sendiri. Susah kalaupun kita salah satunya pun yang membantu negara gitu ya untuk memberikan penyuluhan pendidikan hukum, tapi setelah kita nyampein, tapi kalau misalkan individunya memang belum punya kesadaran kepada dirinya sendiri untuk melek hukum, ya ini juga jadi tantangan kita gitu sebenarnya gitu. Ini apa sih sehingga agak sulit gitu untuk kita edukasikan gitu terkait dengan itu. Nah sekarang tuh Kak, kayak kita kan contoh-contohnya itu kan dengan kegiatan Utreh ini salah satunya penyuluhan pengabdian hukum itu kan bisa bekerja sama dengan kantor Kemenkumham, kantor wilayah Jawa Barat gitu. Nah kalau untuk bullying ini gimana Kak? Jadi KPAI itu mereka itu membuka istilahnya apa ya, penawaran untuk bisa penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu. Nah jadi ini mungkin sebagai upaya lainnya juga bila mana cukup agak masih tinggi ya tingkat perilaku bullying itu bisa melibatkan KPAI-nya langsung untuk memberikan penyuluhan itu Kak. Karena sekarang KPAI itu memang mengadakan bahkan memberikan ajakan kerjasama kepada tiap sekolah untuk melakukan penyuluhan itu. Kalau nggak salah tuh di sekolah juga ada namanya programnya adalah sekolah ramah anak gitu. Oh iya. Jadi dia lebih kalau di sekolah ya, kalau di kampus ini beda lagi. Sekolah ramah anak itu ya dimana nggak ada pembulian di situ, dan guru-gurunya juga dikasih kayak workshop gitu loh teman-teman. Jadi memang dipersiapkan untuk itu. Mungkin karena pemerintah melihat urgensinya banget ini kayaknya permasalahan ini gitu teman-teman. Jadi pembahasan kita sebenarnya udah luas sekali, lebar banget masih banyak juga, walaupun masih banyak banget, tapi ini adalah cara kita untuk memberikan pendidikan hukum secara simpel,
secara udah kita rangkum sedemikian rupa supaya nyampe ke kamu itu dengan lebih memahami nggak sih Kak gitu kan. Kalau misalnya kita harus baca perundang-undangan kayaknya pusing juga ya Kak. Jadi kalau kita ramu seperti ini kan, oh ya contohnya kayak gitu. Itu sih mungkin yang menjadi tujuan daripada POU itu diadakan gitu. Jadi apa nih Kak, kalau dari kesimpulan yang Kakak bisa ambil mungkin satu kata, akhir kata dari podcast kita hari ini apa? Oke, jadi pada intinya kan dalam hal apapun itu sebelum kamu mungkin pesan sekaligus penutup aja mungkin kayak dari saya ini, segala apapun itu tolong dicerna pikirkan dulu. Intinya adalah saring sebelum sharing itu, baik perkataan kamu ketika kamu punya niat mau bertindak apalagi mengarahnya ke bullying, silakan untuk saring dulu aja. Kalau dari aku sebagai mungkin bukan MC ya, kalau hari ini apa ya, host-hostan gitu ya. Kita mau ngobrol aja sih. Iya, jadi gini deh teman-teman. Jadi kamu nggak akan pernah kelihatan baik kalau dengan cara kamu menjelekan orang lain, gitu sih. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan yang bagus, berarti kamu juga harus memperlakukan orang bagus. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan kali ini dan untuk nonton kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.